Mas, bisa jadi, bener-bener bener. Itu betul banget. Oke, kita dapetin rumusannya, rumusan Lagrange ya. Mm-mm. Ini kita bahas Lagrange, nah, dan Hamiltonian untuk sistem kontinu ya. Jadi sistemnya bukan lagi titik. Jadi merumuskan energi kinetiknya nggak bisa pakai yang biasanya itu, nggak bisa pakai informasi koordinat ya. Pun juga sama, energi potensialnya pun nggak bisa pakai koordinat ya. Jadi bebas koordinat dan lebih kompleks ya tentu saja ya. Misalnya contoh yang eh, sederhananya itu adalah pegas ya yang disimpangkan dari titik setimbangnya. Jadi gini. Nah, gitu. Ini Udah di-record kan, Mas? Maaf. sudah. Ini ya. Oke. Kalau ada merah-merah ini sudah di-record ya. Itu. Nah, ini. Loh, sebentar. Hilang. Nah, ini. Enggak. Aku coba malah hilang. Nah, ini ya. Loh, salah. Ini ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini punya titik setimbang di, di titik berjarak A gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau misalkan ini direnggangkan ya? Nah, kan gini. Jadi nanti jadinya akan renggang ya. Nah, ininya juga akan bergeser titik setimbangnya. Nah, ini ya. Nah, pun ininya juga akan bergeser ya. Nah, gitu. Nah, jadi ini bergeser dari titik tengah ke sini gitu. Yang ini juga sama ya. Itu ya. Nah, ini pergeseran misalkan pergeserannya ini sepanjang eta i ya. Nah, berarti ini partikel yang sebelumnya, sebelahnya ini, sebelah kirinya berarti partikel ke i-1 gitu ya. Nanti sebelah kirinya lagi i-2 dan seterusnya. Nah, pergeserannya ini, nah itu pergeseran yang eta i plus 1 gitu ya, partikel sebelah kanannya. Jadi ada bagian tengahnya, kiri dan kanan gitu. Nah, nanti energi kinetiknya tetap bisa pakai perumusan yang uh, diskrit dulu. Jadi nanti kalau misalkan kita bahas yang kontinu ini harus ada yang namanya transisi ya. Nah, kita harus buat transisi. Gimana transisi dari diskrit ke kontinu ya. Nah, kita hitung dulu. Jadi kita mulai diskrit dulu. Nah, secara diskrit berarti kan nanti ini energi kinetiknya tuh T. Nah, berarti jumlah semua koordinatnya ya, setengah ini massa ke I gitu. Nah, atau masanya sama ya. Ini yang beda di sini hanya koordinatnya, eta I kuadrat ya. Ini I gitu. Ini adalah energi kinetiknya. Nah, kalau energi potensialnya, nah itu pasti pergeserannya ya. Nah, ini V, ini setengah. Nah, pergeseran setelahnya ini eta i plus 1 dikurangi sebelumnya ya. Nah, dan itu berulang ya. Nah, untuk semuanya ini eta i plus 1 dikurangi eta i pangkat 2 ya. Pun nanti kalau dijalankan ini sigmanya juga ada sigma i min 1 dan seterusnya ya. Nah, itu berjalan untuk seluruh simpangan ya. Sebentar, ini aku hapus dulu. Nah, ini itu ya. Nah, itu adalah kinetik dan potensialnya. Jadi kita transisikan dulu dari apa? Dari Lagrange yang diskrit ke kontinu ya. Nah, bagaimana dengan Lagrange-nya?
Nah ini ya Lagrangiannya. Nah jelasnya Lagrangiannya ya pasti T min V ya. Nah ini setengah ya. Nah setengah, keluarkan aja sigma sama setengahnya, dua-duanya sama-sama ada setengahnya. Berarti ini M eta I pangkat 2. Nah di sini yang bermain hanyalah apa? Hanyalah pegasnya ya. Di situ nggak ada massa ya. Jadi partikel di tengah ini hanya memberikan informasi apa? Titik setimbangnya, pergeserannya kemana, nggak ada masanya. Beda cerita nanti kalau di sini ada masanya, berarti nanti ini M-nya harus MI gitu ya, dan seterusnya. Nah, berarti masanya di sini adalah massa pegas secara keseluruhan gitu ya. Nah, ini dikurangi dengan itu ya, dikurangi dengan K ya, eta I plus 1 min eta I pangkat 2 gitu ya. Seperti itu. Ini adalah Lagrange gitu ya. Tuh. Nah, nanti ini bisa kita manipulasi ya. Nah, ini sedikit kita manipulasi ini. Nah, ini sigma I, ini boleh tak tulis gini ya, tak kalikan A, tapi ini M per A. Ini kan boleh-boleh aja, sah-sah saja, soalnya nanti A dibagi A 1 gitu ya. Nah ini dikurangi sama juga, ini min KA gitu ya. Nah ini agar ini jadi A, berarti yang bawah ini harus A juga ya. Nah berarti ini, bentar, ini eta I plus 1 min eta I. Nah ini jangan, kalau ini kita manipulasinya bawahnya harus kuadrat ya, tak buat A pangkat 2, berarti ini harus A pangkat 2, soalnya ini A pangkat 2 dibagi A pangkat 2 yang bawah habis ya, seperti itu. Nah oke, nah sekarang kita keluarkan A nya ya, ini A nya keluarkan, berarti ini setengah, ini ya sigma I A. Nah ini A, berarti yang dalam ini sisa apa? Sisa M per A eta I pangkat 2 ya. Terus karena A nya sudah keluar, berarti di sini sisa K dikalikan A saja ya. Nah berarti ini eta I plus 1 min eta I per A pangkat 2 ya. Nah ini ya, ini bisa kita misalkan, bisa kita sederhanakan dengan Lagrangian yang baru, yaitu sigma I A L I ya. L ini Lagrangian ke I, berarti L I ini di sini adalah itu tadi, apa itu, setengah dikalikan sigma I. Nah ini M per A gitu ya, eta I pangkat 2 min KA itu eta I plus 1 min eta I per A pangkat 2. Ini ya, ini Lagrangian ke I nya ini. Jadi ini adalah Lagrangian dibagi dengan apa, sisi setimbangnya. Nah ini adalah Lagrangian ya. Tuh. Nah kita buat itu. Nah berikutnya kita bisa cari apa ini? Kita bisa cari persamaan geraknya. Tuh, persamaan gerak ya. Nah persamaan gerak jelas manut sama persamaan Lagrange, d dt dl. Nah di eta dot, nah min dl do eta ya, dan jelas ini etanya untuk semua eta ya, jadi kita buat gini. Nah ini sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah ya kita proses. Nah yang pertama itu dulu ya. Nah kita proses nih dl, nah dl do eta dot ya. Nah gitu, berarti ini ngefeknya ke yang mana? Pasti ngefeknya ke yang ini ya. Ini kan L sama dengan sigma ALI ya, berarti ini kan bisa jadi gini ya. Ini I, A nya kan nggak berubah ya, A itu panjang tetap ya, panjang pegasnya tetap itu. Nah terus berarti ini A itu ya, do L, nah do LI, nah do eta dot gitu ya. Nah ini sigma I A, berarti itu yang dalam ini kena diturunkan terhadap apa itu, terhadap eta
itu jadinya, nah ini duanya pindah ke depan ya, 2 kali setengah habis ya, berarti ini sisa M per A apa itu eta I dot ini ya, seperti itu. Nah itu ya, kita dapatkan equationnya begitu. Nah tapi kalau misalkan kita mau menyederhanakan masalah, langsung aja ke sini, mana tadi, ke sini juga nggak apa-apa ya, LT min V yang ini. Nah boleh-boleh aja, nggak apa-apa ya. Nah itu oke, ini hilang ya, A nya hilang, berarti nanti ini sigma I M eta I dot ya. Maka kalau diturunkan sekali lagi, nah ddt, nah ini do L do eta dot, nanti ini jadinya nah, sigma I M eta I double dot ya, seperti itu. Nah ini kasih tahu lah ya. Nah gitu. Oke, tapi dengan cara yang sama, yang terhadap eta juga harus diturunkan ya. Nah yang terhadap eta itu do L do eta. Nah ini ya, nah ini persamaannya geser ke bawah aja lah ya, biar enak ngeliatnya, dan nggak scroll terus. Nah ini sih, nah ini ya, kan kita turunkan terhadap, nah tadi kan L nya kan sigma dikalikan ini ya, do per do sigma si eta ya. Nah sigma I A L I ya. Nah berarti ini kan ngefeknya ke ini. Nah I A do L I per do eta ya. Nah jadi L I nya diturunkan terhadap eta. Nah berarti ngefeknya ke suku yang kedua ya. Nah ini gitu itu ya. Nah terus gimana dengan hasil turunannya kan gitu pertanyaannya. Nah tak geser ke kiri aja biar enak ini ya. Oke, nah sekarang diturunkan terhadap apa, eta ya. Nah itu etanya pangkat 2 kan ya, pangkat 2. Nah ini tak tuliskan dulu, ini I A ini ya. Nah ini pangkat 2, berarti 2-nya pindah ke depan ya, 2-nya kali setengah itu 1 gitu. Nah berarti kita turunkan dulu. Nah terhadap ini berarti sisanya apa ini, sisa eta I plus 1 dikurangi eta I ya. Nah turunkan dalamnya, kalau dalamnya diturunkan berarti ini jadinya minus ya. Nah ini, nah minus 1 dibagi apa itu, dibagi A pangkat 2 ya. Nah sekarang eta ini hati-hati juga diturunkan terhadap apa ini, eta I plus 1. Nah nanti bisa dijalankan juga. Nah berarti nanti ini ada bagian yang ini. Nah bagian yang mana tuh, bagian yang ini. Nah eta I min 1. Nah ini juga harus diperhatikan, per A kuadrat. Jadi kan gini ya, jadi gini, ini kan berjalan ya, ini kan berjalan, indeks itu jalan I nya, ada sisi yang eta I plus 1 min eta I, ada sisi yang eta I dikurangi eta I min 1, ada 2 itu, dan itu apa namanya, running ya indeksnya ya gitu. Nah kalau ini diturunkan berarti kan ini kan ada 2 macam. Nah ini pangkat 2, 2 nya pindah ke depan, setengahnya habis, berarti turunan yang dalam ini. Nah ini min eta I kan turunannya kan hasilnya minus ya. Nah berarti ini hasilnya ini. Nah gitu ya tuh. Jadi ini enggak apa ya istilahnya ya, turunannya itu bukan satu variabel toh ya, turunan ke banyak ya, makanya simbolnya itu harusnya gini. Nah ini ya, kalau secara matematis ya. Nah ini tanda gini menunjukkan bahwa variabelnya itu banyak gitu ya. Nah alhasil ya kita bisa masukkan gitu ya, masukkan ke sini. Nah itu oke. Nah
Ini aku hapus ya. Nah, kalau dimasukkan ke situ, jadinya bagaimana? Masukkan Lagrange ya. Yang pertama ada sisi yang ini. Nah, sigma I. Nah, semuanya ada sigma tuh. Nah, keluarkan aja. Nah, gini ya. M eta I double double dot ya, dikurangi dengan yang itu. Nah, sebentar ya. Ini tandanya ketukar kayaknya ya. Ini yang plus, ini yang min ya. Nah, itu ya harusnya ya. Nah, oke. Itu oke. Sekarang gini ya. Kalau ini dikurangi, berarti gimana dong? Ini dikurangi dengan do L do eta. Ini minus kena ini, jadi minus ya. Berarti ini A dibagi A kuadrat habis ya. Nah, ini juga sama ya. Berarti ini minus apa itu? Oh iya, ada K-nya ya. Ada KA-nya ya, lupa ini KA-nya ini. Iya, kenapa ini? Nah, kenapa ini kira-kira jadi plus dan minus? Karena kita kelupaan. Di sini tanda depannya ini plus minus, jadi di flip yang tadi itu, ya. Nah, jadi biar nggak pusing. Nah, ntar ini deh kalau pusing. Nah, ini ada ya. Nah, ini kan awalnya kan minus toh, minusnya kan. Nah, ini sepele tapi menyebak ya. Ini minus, nah ini plus toh. Nah, itu kan minus minus plus gitu ya asal usulnya ya. Nah, kenapa mas? Ya karena kelupaan tadi ada minus yang di sini. Nah, itu dikalikan KA. Nah, KA-nya kelupaan lagi gitu. Nah, ini K dikalikan A ya. Ingat di dalamnya ada K ya. Ini kelupaan lagi K-nya. K ini lupa. Nah, gitu. Nah, berarti itu deh gimana itu? Minus KA ya. Minus K per A ya. Minus K per A ya. Gini ya. Terus dalamnya gimana? Dalamnya itu kan gini. Nah, ini minus kena plus, minus kena minus plus ya, plus kena Lagrange yang dalam ini jadi minus lagi, makanya ini minus ya, minus KA K per A atau gini lah ya. Nah, ini minus K per A apa itu? Eta I plus 1 min eta I gitu ya deh ya. Nah, terus sisanya, nah ini suku yang kedua itu apa tadi? Plus ya. Nah, plus K per A itu dikalikan apa deh? Eta I. Nah, min eta I min 1 ya. Nah, gitu ya. Ini harus sama dengan apa? 0 ya. Gitu deh. Nah, ini persamaan Lagrange ya. Nah, oke. Kita manipulasi ya. Nah, kita manipulasi gimana kalau misalkan kedua sisi tak kalikan seper A deh. Nah, ini sigma I, ini M per A, eta I double dot ya, berarti ini min K, berarti ini jadinya A kuadrat ya, berarti ini kan jadinya seper A kuadrat. Nah, kalau gitu, oh sebentar, ini tak manipulasi lagi, jangan gini. Nah, berarti gini, ini kalau ini jadi min M per A, ini A. Nah, ini aku lihat di PPT itu A nya dari mana ya per A ini. Nah, sebentar, ini K A. Kalau ini bisa tak manipulasi gini, ini kan A ya, berarti kan boleh aja aku menuliskan gini. Nah, ini eta I plus 1 min eta I, ini yang bawah jadi A kuadrat. Agar ini tetap A yang bawah, berarti harus dikalikan A yang atas ya. Nah, ini sama juga, ini A K per A kuadrat eta I min 1 ya, gitu ya. Nah, cuma yang depan ini itu dari mana ya A nya ya. Nah, sebentar, apakah kita nggak teliti? Nah, L ini ya rumusnya, ini LI M per A eta I kuadrat A
Terus yang kedua tadi ada KA ya, KA per A kuadrat ya. KA per A kuadrat ini tetap. Yang ini, oh jadi dia itu menurunkannya gini, langsung diturunkan LI nya ya, LI nya langsung diturunkan. Jadi yang ini, oh I see, ini itu kelupaan A lagi loh. Ini kan ada A, ini KA ini milik Lagrange-nya, yang A yang ini itu belum ya. Berarti ini kan A kuadrat ya harusnya ya. Nah, wis kebiasaan teliti nih. Ini jadi gini aja lah. Ini kan ada A-nya toh. Nah, A yang ini tuh lupa. Jadi dimensinya itu ketahuan deh kalau hasilnya salah deh. Nah, terus itu dikalikan A ya. Nah, dikalikan A ini. Ini seper A. Ini dikalikan A ya. Nah, dikalikan A. Berarti ini habis juga ya. Dikalikan A ya. Habis ya. Nah, gitu ya. Nah, berarti ini tuh habis. Loh, kok habis semua A-nya? Sebentar. Oh, aku tahu. Sebentar. Oh, aku tahu. Ini biarin aja. Ini A-nya. Nah, ini biarkan A-nya. Nah, ini kan seper A toh. Ya, ini A-nya. Sini. Nah, jadi ini gak usah tak coret. Jadi di sini masih menyisakan ini ya. Menyisakan apa? K per A ya. Nah, itu seper A. Terus yang ini tetap ini. Nah, itu ya. Nah, ini ada A-nya di sini. Seper A. Nah, ini juga seper A ya. Nah, ini seper A. Ini tak biarkan gini dulu lah, biar nggak bingung. Nah, ini ya. Ini ada ya. Ini minus, ini A. Nah, gini ya. Nah, terus yang ini tak manipulasi lagi deh. Ini sigma I. Ini tak buat gini ya. A dikalikan M per A gini ya. Eta I double dot ya. Yang ini tak jadikan gini. Ini A K, ini eta I plus 1 ya. Ini eta I. Ini per apa? Per A kuadrat ya. Ini A juga ya. Tak kalikan A ya. Ini eta I min 1 dibagi apa itu deh? A kuadrat ya. Nah, ini harus sama dengan 0 ya. Nah, ini baru ini A-nya boleh dicoret aja. A. Tujuannya apa? Tujuannya biar balik sama dengan LI tadi. Maka kalau gitu, yang ini suhunya di dalam ini harus sama dengan 0 konsekuensinya. Maka kita punya ini. Nah, M per A eta I double dot ya min KA eta I plus 1 min eta I. Nah, ini per A kuadrat ya. Nah, ini plus KA nih eta I min 1 per A kuadrat harus sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan geraknya gitu deh. Nah, di sini nanti ini ya ada nilai massa persatuan panjang ya. Nah, nilai massa persatuan panjang itu yang mana Mas? Ini M dibagi A ya. Jadi nanti ini bisa dimisalkan aja jadi mu gitu ya. Nah, di mana mu ini, nah M per A ya. Nah, ini adalah massa persatuan panjang ya. Nah, gitu ya. Gitu deh. Nah, itu ya. Itu adalah ini minimal kita tahu apa? Kita tahu yang namanya persamaan geraknya. Itu seperti ini ya. Oke. Nah, nanti kalau misalkan pegas tadi direnggangkan ya. Kalau pegas tadi direnggangkan berarti kita harus tahu dulu apa penyebab pegas itu
apa namanya direnggangkan. Karena ada apa? Karena ada gaya ya, ada gaya pegas ya. Nah ini ada gaya pegas ya. Nah atau hukum Hooke ya. F dikalikan simpangannya. Nah ini K dikalikan apa itu? Simpangannya kita ambil misalkan yang ini eta I plus 1 min eta I dari ini kan potensialnya apa gayanya itu kan berkorespondensi sama potensialnya ya ini. Nah yang ini nih, nah itu ya dia. Nah itu didapatkan dari mana ini ya, ini turunkan aja min dv per d eta I ya. Nah ini min tuh, nah ini ya min setengah d per d eta I dari apa itu. Nah ini sigma ya, K eta I plus 1 min eta I pangkat 2 ya. Nah turunkan nih, nah 2 nya pindah ke depan, jadi 2 kali setengah 1 ya, minus turunan dalamnya minus 1 minus minus plus ya. Berarti ini hasilnya perpendek. Berarti ini cuma K eta ya I plus 1 gini ya, dikurangi eta I gitu ya. Ini adalah gaya pegasnya. Nah ini boleh Kamila manipulasi lagi, jadi ini K dikalikan A. Nah ini ya, ini eta I plus 1 min eta I per A gini ya. Nah itu seperti itu gayanya. Nah yang namanya pegas direnggangkan kan pasti ada yang namanya apa? Nah, ada pertambahan panjang kan. Nah A itu berarti kita tambahin doang gitu ya Mas, berarti nggak ada. iya betul. Oke. Ya pertambahan panjang ya. Nah pertambahan panjang kita buat simbol lah, apa enaknya. Nah ini ya simbolnya ya. Nah zeta, sebentar aku pengen buat simbol yang lebih enak, aku buat apa ya, alfa, beta, gamma, delta, epsilon aja lah ya. Nah ini epsilon aja. Nah itu ada pertambahan panjang. Nah ada pertambahan panjang ya, ada gaya, berarti ada yang namanya apa, ada modulus Young ya. Modulus Young itu kan definisinya ini ya, tuh elongasinya ya, apa epsilon ini. Nah modulus Young itu Y itu kan definisinya ini gaya dibagi pertambahan panjangnya ya. Ya meskipun di situ kan ada, kok di fisika dasar itu kan tegangan dibagi renggangan. Nah gitu, jadi ini bisa disederhanakan jadi seperti itu. Nah Y nya ini apa, modulus Young gitu deh. Nah oke. Nah sekarang kalau kita lihat ya, apa yang bisa kita lihat, apa sih maksudnya eta I plus 1 itu. Jadi maksudnya eta I plus 1 itu kalau misalnya kita punya pegas ini ya. Nah ini kita ambil salah satu aja lah, ini terus pegas ini tak renggang, ini titik setimbangnya di sinilah katakanlah ya, direnggangkan sedemikian sehingga jadi ke sana, maka titiknya berpindah ya. Nah ini pada partikel I plus 1, pada kedudukan I plus 1 itu artinya gini, A tadi itu sama kayak kita memindahkan pegas sejauh A, jadi ini sejauh X plus A, itu eta I plus 1, itu maksudnya itu ya, ini. Nah kalau eta I berarti pas di tengahnya, pas di eta X nya, makanya nanti bisa dituliskan tuh. Kalau tadi kan masih abstrak ya, dalam hal ini eta I plus 1 nya masih kita buat umum. Nah ini min eta I gitu ya per A, ini bisa kita tuliskan I plus 1 berarti X plus A, berarti apa namanya, sebelahnya ya, satu partikel di sebelahnya. Kalau eta I plus 2 berarti 2 partikel setelahnya, berarti X plus 2A dan seterusnya. Sama kayak ini kalau tahu fisika zat padat ya, atau atom itu dalam material itu. Nah ini X plus A dikurangi eta X. Nah sekarang sudah definite sekarang, yaitu pada arah X gitu. Nah seperti itu. Nah maka kalau begitu ya, ini
kalau Dek Kamila lihat, ini rumus ini sama dengan rumus apa? Kalau di kalkulus itu kan sama kayak rumus mencari turunan. Nah, eta aksen itu ya, d eta per eta x itu kan sama kayak mencari apa? Limit untuk a mendekati 0 itu ya. Nah, kan sama dengan rumus ini ya. Nah, sama plug ya. Nah, ini gitu. Itu. Maka ini bagian yang ini itu bisa dituliskan dalam bentuk diferensial. Nah, d eta per dx gitu. Nah, simplifikasinya jadi seperti itu. Maka ya, kalau kita tahu Lagrange-nya tadi, mana tuh Lagrange-nya? Nah, kita ambil yang L biasa lah, yang ini ya. Nah, Lagrange yang ini bisa kita tuliskan lagi. Nah, ya, Lagrange ya. Nah, ini Lagrange. Nah, bagaimana penulisannya? Yang ini. Nah, mana tadi? Nah, ini ya. Ini yang tengah ini bisa Kamila ganti. Diganti apa, Mas? Diganti tadi d eta per dx kuadrat ya. Nah, itu ya. Loh. Ini ya, d eta per dx pangkat 2 ya. Seperti itu. Nah, itu ya. Itu adalah itunya ya, d eta per dx. Nah, terus bagaimana dengan eta i dotnya itu? Nah, itu tinggal berubah aja. Nah, ini jadi eta dot ya. Karena sekarang udah finite, gak ada eta ke i, sudah finite pada arah x. Seperti itu. Nah, terus apalagi ini yang bisa kita ubah, kan gitu kan? Nah, gitu ya. Yang kita bisa ubah lagi itu, nah, ini ya, yaitu m. Nah, kalau sudah begini, berarti m-nya itu bisa ganti. Kan tadi kan kita punya ini ya, bahwa mu itu m per x ya, m per ya a betul. Tapi kita bisa lihat ya bahwa ini sudah arah x ya, berarti bisa juga m per x gitu ya. Atau kalau kita pakai x, berarti itu kita harus pakai notasi diferensial. Nah, ini dm dx gitu ya. Maka nilai m ini nanti bisa dituliskan gini. Nah, m itu integral mu dx gitu. Ya, bahwa x-nya itu 0 sampai a. Itu. Nah, itu. Kemudian ya, nanti suku yang ini, yang k ini juga bisa berganti. Nah, k itu kan konstanta apa namanya? Konstanta yang dihukum Hooke itu ya. Nah, k itu apa namanya? F dibagi x ya, atau F dibagi apa? F dibagi itu ya, F dibagi eta i plus 1 min eta i gitu ya. Atau ini F ini apa ini, eta x plus a itu ya, dikurangi apa itu, eta x ya. Nah, ini apa ini kan bisa dimanipulasi lagi, bisa ditaruh ini dikali ini dibagi a. Nah, ini dikalikan a gitu ya. Yang ini itu adalah d eta per dx, berarti ini kan f per a bisa dibalik itu jadi dx per d eta. Nah, berarti kita punya ini sekarang, kita punya apa ini, f per d eta ya, itu f dibagi a dibagi d eta ya. Nah, gitu deh. Nah, ini ya, berarti ini f dibagi a ini dibagi d eta ya, ini d dx. Berarti kalau ada dx ini, berarti nanti notasinya harus ada integralnya gitu ya. Sedangkan suku yang ini f itu apa? F itu gaya a dikalikan d eta. D eta itu perpindahan ya, perpindahan d
dikalikan A, dikalikan keadaan awalnya. Berarti itu sama kayak elongasinya ya, sama kayak elongasinya, perpanjangannya. Berarti ini sama dengan epsilon tadi ya. Berarti ini F dibagi epsilon itu sama dengan apa? Modulus Young. Nah, Young dikalikan dx. Maka formalisme Lagrange-nya sekarang jadi begini. Ya. Nah, ini Lagrange-nya. Nah, suku yang pertama itu setengah m eta dot pangkat 2 loh, ini lupa ya. Tapi ini setengah. Nah, setengah. Berarti sigmanya udah gak berlaku lagi. Nah, kenapa? Karena di sini ada bentuk integral yang diwakili dengan dx ini. Berarti yang pertama itu apa? Integral ya. Integral di sini ada mu kalikan eta dot kuadrat. Nah, dx-nya keluarin aja. Nah, ini kok keluarin aja belum ya, seta. Ini dx ya. Terus suku yang kedua ini sama dengan y dx ya. Ini gini. Ini kan k ya. Ini harusnya nulisnya dk. Nah, ini k, ini dk gitu loh. Nah, diferensial ya. Nah, diferensial k itu ya. Berarti nanti ini k-nya sama dengan integral y dx ya. Kan gitu. Nah, berarti k-nya juga sama, integral y dx juga. Nah, itu ya. Nah, ini min y. Nah, integralnya sudah diwakili di luar ya. Berarti ini itu d eta dx pangkat 2. Nah, ini dx. Nah, loh. Sabar. Ini dx ya. Nah, dx-nya bisa dikeluarkan ini. Maka ini Lagrange sama dengan setengah integral mu ya. Mu eta dot kuadrat min modulus Young d eta dx pangkat 2 dx. Nah, ini adalah formalisme integral untuk benda kontinu. Nah, tahu dari mana, Mas? Nah, itu dari integralnya. Itu ya. Ini adalah Lagrange untuk sistem kontinu ya. Nah, gitu ya. Itu adalah Lagrange-nya. Oke. Nah, sekarang ini kita harus cari persamaan geraknya ya. Nah, persamaan geraknya kita ingin buktikan benar nggak ini benda kontinu gitu ya. Nah, benda kontinu itu banyak ya. Nah, kalau benda yang dimodelkan dalam titik itu juga banyak. Tapi kalau benda yang diwakili dalam titik atau koordinat itu sudah usang kan, sudah kita pelajari di awal-awal ya. Nah, kalau lah ini benda beneran kontinu, bendanya itu benda apa? Kan gitu. Nah, gitu ya. Maka kita cari persamaan, kita tentukan persamaan geraknya. Nah, ini tadi pertanyaannya gitu. Jadi tadi misi kita sudah sukses ya, bahwa kita sudah berhasil buat transisi dari perumusan yang diskrit ke kontinu. Nah, nanti ya kita bisa cari soal-soalnya ya. Tapi soal-soal di Goldstein itu soal-soalnya teoretis banget ya. Jadi soal-soal yang apa ya, kayak penurunan rumus gitu. Nah, kalau soal yang di mana itu diujiankan itu soalnya soal-soal praktis ya, jadi tinggal kopas apa yang ada di PPT sebenarnya kayak gitu. Nah, itu, tapi nggak semuanya harus dipelajari ya di Goldstein ya. Biasanya dosen-dosen itu cuma ngambil apa halaman yang awal-awal saja gitu. Oke. Nah, bentuknya tensor lagi. Nah, tapi aku punya soal ini nanti ini. Nah, itu ya. Persamaan geraknya gimana deh? Berarti ini d per dt. Loh, sebentar, hilang. Ini ya. Persamaan geraknya ya persamaan Lagrange tadi. Apa itu? D per dt dl d eta dot ya. Nah, ini min dl d eta. Nah, kita pengen tahu ini bendanya benda apa? Benda elastis, Mas? Iya, betul, elastis. Nah, elastis kan banyak ya. Nggak cuma itu juga. Nah, nggak cuma bekas doang. Oke, yuk. Nah, ya kita turunkan lagi ya. Ini ya. Nah, ini apa itu? Do L per do eta dot ya. Nah, turunkan tuh terhadap eta dot tuh.
Nah berarti ini kan setengah ya, ngefeknya ke yang suku yang ini toh. Nah ini atau gini, d per do eta dot ya, integral ini mu ini kuadrat ya, min y d eta dx ya, pangkat 2. Nah ini dx ya, seperti itu. Nah ini gimana penurunannya mas? Yang jelas yang suku kedua nggak ngefek ya, cuma ngefek ke suku yang pertama toh. Berarti ini jadinya gimana? Ini kan jadinya mu eta dot ya, kan gitu ya. Oke, nah berarti ini turunkan ya terhadap t ya, do l do eta dot ya d ya. Berarti ini jadinya mu eta double dot ya, kan gitu ya. Nah gitu. Terus suku yang kedua itu gimana? Nah do l do eta ya. Nah berarti ini yang suku yang kedua ya diturunkan terhadap apa namanya eta ya. Berarti ini coba ngefek ke suku yang kedua aja. Berarti ini kan, berarti ini apa, ini setengah ya, min y ya. Ini d do per do eta. Nah gitu toh. Nah itu ya d ya. Nah ini do per do eta gitu ya. Nah itu di dalamnya masih ada integral ya sebenarnya, lupa ya, ini masih ada integralnya. Nah ini jangan lupa ya, integral dx ya. Nah ini juga sama, masih ada apa namanya, masih ada integralnya ya, integral terhadap dx ya itu. Nah oke, terus gimana? Nah masukkan ke persamaan Lagrange ini. Nah ini ya. Ini ya persamaan Lagrange. Nah persamaan Lagrange yang gimana tuh mas? Nah ini integral apa itu? Integral eta double dot mu dx ya dikurangi yang ini. Loh ini kok ada duanya ya? Ya udahlah ya, ini min. Nah ini y per 2 ya, integral do per do mu d eta dx kuadrat ya. Ini harus, nah gini ya, harus sama dengan apa? Harus sama dengan 0 ya. Nah kita evaluasi dulu yang ini. Nah ini evaluasinya gimana ini? Nah berarti ini ya bisa diturunkan ya. Nah kita turunkan aja dulu terhadap apa ini nanya, kan gini, ini ya, d per d eta terhadap ini do eta do x ya. Ini dikalikan apa? D eta do x, karena kan ini kan pangkat 2 ya, berarti dikalikan jadi gini. Nah ini apa namanya, bisa kita apa, coret ya, coret berarti jadi apa ini? Jadi d2 eta ya per dx pangkat 2. Jadi simple ya, seperti itu. Tapi di sini kenapa masih ada setengahnya ya? Loh, bentar, lupa. Si. Nah ya itu harusnya nggak ada setengahnya itu. Setengahnya hilang kemana ya? Bentar. Setengah yang ini udah hilang. 2 nah tuh 2 pindah ke depan ya, tapi ini masih ada min y per 2 ya. Loh sebentar, mungkin ini ya, ini eta dot ini bisa diturunkan terhadap d eta per dx ya, mungkin ya. Coba ya kita cek ya yang suku yang kedua ya, d per d eta dot ini d eta dx mungkin gini ya. Nah eta dot itu kan sama dengan apa? Nah ini d eta dot itu kan sama dengan d eta per dt ya. Nah ini kan gini kan ya. Nah ya nggak sama ya, nggak sama.
Sik, sik. Ini kenapa sih ada duanya ya? Harusnya nggak ada duanya. Nah, aku tahu rumusnya. Y per 2 setengah. Aneh. V. Iya ya. Nah, kalau dimasukin persamaan Lagrange jadinya ini. Nah, berarti nanti ini, nah, ini maksudku. Ini mu eta double dot ya. Eta double dot ini min apa itu? Min y d2 eta per dx kuadrat ya. Nah, ini dx sama dengan 0. Nanti di Kamila cari ya, duanya ini kok bisa hilang ya. Ini jadi itu. Nah, Oke Mas, saya nggak ngeh juga sih tadi yang mana? yang yang benarnya itu duanya harus hilang. Ya, Iya, nanti harus hilang. dicoba saja. Itu kenapa hilang? Itu ada rumus di PPT-nya di Kamila itu. Itu. Nah, itu ya. Nah, kenapa ya kok hilang ya? Sekuir kedua. D eta dx. Kalau diturunkan nggak mungkin. Nah, iya nggak. Ya lah ini ya, nanti cari ya. Nah ini harus sama dengan 0 ya, berarti yang dalam ya. Nah, ini harus sama dengan 0. Nah, ini berarti jadinya gini. Kenapa ini duanya nggak boleh ada? Soalnya rumus di mata kuliah fisika gelombang di S1 itu nggak ada duanya. Nah, ini ya, mu eta double dot min y ya. Nah, atau Dek Kamila pernah tahu percobaan apa itu? Apa hukum Melde itu. Nah, nanti tak tunjukkan ya. Yang ini kan eta double dot ini kan jadinya gini ya. Ini atau gini, ini kan eta double dot kan sama kayak d2 eta per dt kuadrat kan. Ini sama dengan y per mu kan, d2 eta per dx kuadrat. Nah, ini itu sama dengan persamaan gelombang. Nah, persamaan gelombang tali itu. Nah, yang mana? Yang ininya itu sama dengan apa? Seper kecepatan kuadrat gitu ya. Nah, itu seper kecepatan kuadrat sama dengan apa itu? Y per mu. Berarti ini V ini sama dengan akar loh, sebentar. Y per mu. Kebalik ya. Ini sama dengan kecepatan kuadrat. Nah, ini ya, ini kecepatan kuadrat Y per mu. Nah, ini ya. Nah, ini sama kayak kecepatan gelombang tali gitu. Gitu. Y-nya modulus Young, mu-nya itu massa per satuan panjang. Gitu ya. Itu deh. Nah, ini kalau Kamila tahu ya, hukum Melde ya, percobaan Melde itu. Yang ini ada sumber sumber getaran ya, terus talinya digetar-getarkan. Nah, ini terus ini diikatkan dengan sebuah massa. Nah, ini ya, W m kali G. Nah, kecepatan gelombang talinya ini adalah ini. Nah, ini ya. Nah, ini kan nggak ada duanya. Nah, nggak ada duanya. Nah, ini ada duanya. Duanya itu hilang kemana? Gitu. Itu maksudku. Nah, itu ya.
Nah ini kalau yang namanya tali itu gelombang apa? Gelombang longitudinal ya. Nah itu deh, itu ya talinya gelombang longitudinal. Nah ini ya, jadilah. Nah yang namanya tali itu kan Lagrangiannya sistemnya apa? Kontinu ya. Nah bukan lagi diskrit ya. Jadi kalau misalkan ada tali bermassa, gimana persamaan geraknya tali kalau misalkan talinya kita geterkan? Nah berarti nggak bisa ya pakai Lagrange yang diskrit, jadi harus pakai Lagrange yang kontinu seperti itu ya, gitu. Nah nanti kita bisa rumuskan ini. Nah ya lebih lanjut itu nanti kita bisa merumuskan yang namanya rapat Lagrangian ya. Nah ini deh. Nah di mana L ini L yang biasa ya, jadi kita bedakan L yang biasa itu gini. Nah itu integral L d volume ya, d tau ya, d tau ya, d tau ini apa? Elemen volume. Nah itu. Nah katakanlah apa namanya? Katakanlah kita punya koordinat Cartesian. Maka ini jadinya integral 3 kali ya. Yang dalamnya ini adalah Lagrangian density ya. Nah ini dx, dy, dz ya. Nah ini adalah rapat Lagrange ya. Nah itu deh, rapat Lagrangian gitu ya. Nah seperti itu. Jadi tadi kita sudah punya rumus ya. Pada rumus tadi kita punya ini ada setengahnya ya, integral setengah ya. Nah setengah apa tadi? Setengah mu eta dot kuadrat ya, min y. Nah d eta dx kuadrat dx. Nah ini berapa dimensi? Satu dimensi. Nah berarti ini rapat Lagrangian untuk satu dimensi ini ya. Nah ini ada ya. Nah ini L. Nah ini L nya bergantung pada xt gitu ya. Nah kalau ini Lagrangian, rapat Lagrangiannya itu bergantung pada x, y, z, t. Nah jadi nanti merumuskannya L nya itu sedikit bedakan ya antara L yang Lagrangiannya sama L yang rapat Lagrangiannya gitu ya, untuk mencegah apa ambigu ya. Nah seperti itu, begitu. Oke, sampai sini aman ya deh ya. Nah apakah Iya mas. next kita latihan soal yang pragmatis saja lah ya, Iya. gitu. Tapi susah nemuin soal yang pragmatis ini. Nah ada ya, itu bisa dibuka ya di exercise itu paling pertama itu. Nah, exercise 1 kalau tak salah ya. Nah itu ya, halaman 508 ya, gitu. Nah jadi ada soal kayak gini. Nah tuh. Sisi nggak masuk ya. Nggak gerak. Nah ada soal yang bagus ya, tapi sebelum kesana kita rumusin dulu ya persamaan Lagrange ya. Belum, nggak masuk. Sisi.
Nah, ini udah ya. Oke, mana nih? Oh, ini. Nah, oke, kita lanjutin. Nah, kalau perumusan Lagrange-nya itu gimana? Nah, nanti ada Hamiltoniannya juga ya. Nah, ini. Ini ya. Nah, ini perumusan persamaan Lagrange-nya ya. Nah, ini persamaan densitas Lagrange-nya. Itu ya. Jadi kita fokus ke yang mana? Ke variabel yang densitasnya saja. Ini ya, L-nya ini. Nah, nanti kalau kita bicara L ya, itu di sini fungsinya bergantung sama apa saja, gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat di atasnya tadi fungsinya ini bergantung sama ini. Nah, jadi agak kompleks ya. Ada d eta per dx dan ada eta dot ya. Eta dot itu kan d eta dt kan. Jadi ada fungsi d eta dx, ada d eta dt, ada etanya itu sendiri, dan ada x dan t nya ya. Maka kita bisa buat gini. Nih, Lagrangianya itu sebagai fungsi. Nah, etanya jangan lupa. Terus d eta dx nya ini juga fungsi yang baru. Terus ada juga d eta dt ya. Ada x, ada t. Jadi fungsinya itu bergantung ke 4 fungsi itu sekarang gitu. Maka nanti persamaan Lagrange-nya, persamaan densitas Lagrange-nya jelas lebih kompleks ya daripada Lagrange yang biasa ya. Nah, gitu. Itu deh. Nah, oke, gitu. Nah, sekarang kita definisikan yang namanya apa? Kita definisikan, nah, yang namanya aksi ya. Nah, aksi apa? Apakah demo? Bukan ya. Aksi ini itu sama kayak ini, energi dikalikan satuan waktu. Jadi Lagrange itu Lagrange yang berevolusi terhadap waktu, gitu ya. Jadi I itu integral L dt ya. Nah, L, dan di sini berevolusinya itu apa namanya? Oh, berevolusinya kan terhadap waktu kan. Jadi integral L biasa dt. Hati-hati, aksi itu Lagrangian yang biasa ya. Nah, kalau kita ambil apa? Kalau kita ambil Lagrangian yang densitas, berarti kan Lagrangian yang biasa ini Lagrangian yang densitas ini kan dl dx kan. Berarti L-nya sama dengan integral L dx kan. Berarti ini jadinya gimana? Integral L dx dt. Jadi kita ambil apa? Dua fungsi ya. Ada dx, ada dt. Nah, ini aksi ya. Nah, ingat bahwa aksi ini harus bersifat apa? Harus bersifat stasioner ya. Nah, aksi itu kalau stasioner berarti nanti perubahan kecil dari suatu aksinya itu harus bernilai 0 ya. Berarti ini jadinya delta ya, integral Lagrange dx dt itu harus sama dengan 0 ya. Nah, ini batas yang belakang itu dari 1 sampai 2 ya, waktu pertama sampai waktu kedua. Jadi itu evolusi waktunya seperti itu ya, gitu deh. Nah, ini kalau Dek Kamila ingat di S1 itu mempelajari apa? Kalkulus variasi ya. Nah, itu ingat banget persamaan Euler-Lagrange itu di sana, di Fismat ya. Nah, gitu. Nah, sekarang jadi misalkan gini, jadi kan tadi kan kita punya suatu simpangan ya, eta yang bergantung sama xt. Nah, sekarang kita simpangannya ini kita beri sedikit gangguan ya. Nah, jadi gini, karena ini kan eta xt, nah 0 ya. Nah, ingat 0 itu apa? Gangguannya itu tanpa gangguan kita kasih simpangan sedikit sebesar
alfa ya. Alfa ini kita kalikan dengan suatu variabel lain, misalkan kappa gitu ya. Kita buat simbol yang enak lah, apa ya namanya, alfa, beta, gamma, delta. Alfa sudah kepake, beta pasangannya eta itu apa, eta ya kappa lah ya. Nah ini, nah, x t ini ya. Nah ini deh. Nah dimana alfa ini itu variabel apa deh? Itu variabel kecil ya. Ini suatu nilai kecil, simpangan kecil gitu ya. Ini nilai simpangan kecil ya, yang mana ini alfanya ini bernilai kurang dari 1 ya, dan yang ini apa namanya, sebagai fungsi alfa ya gitu. Nah itu deh. Nah oke. Nah selanjutnya gitu ya. Selanjutnya nanti Dekamila cari ini apa, kan etanya kan sudah itu ya, etanya kan sudah ini ya. Nah sekarang dicari gimana perubahan apa itu ini di ya, divariasikan terhadap a. Nah itu jadinya gimana kan gitu ya. Nah kita tuliskan aja dulu. Nah ini d per dA, dimana aksinya tadi itu apa, bergantung sama dua integral ya. Nah apa itu L nya itu bergantung pada apa tadi, ada eta ya. Nah ini d eta dx, d eta dt, x dan t. Wah banyak ya fungsinya ya. Ini diintegralkan dx dt. Nah ini ada integral terhadap dx. Misalnya aja x-nya itu berevolusi, berubah jadi x1 sampai x2 ya, dan waktunya itu dari t1 t2. Dan tentu saja 1 dan 2 yang tadi itu bisa diubah jadi t1 t2, itu juga gak apa-apa ya gitu. Nah oke. Ini diturunkan terhadap a gitu ya deh ya. Nah ini jadi kita apa namanya, cari ininya dulu, cari dl nya dulu. Nah ini kalau ini kita masukkan ke sini, berarti ini jadinya gini deh, d per dA masuk ke sini jadinya do per do a gitu ya. Jadi ini bisa Dekamila abaikan gitu ya. Nah sekarang Dekamila buat bentuk diferensialnya. dl itu kan gimana, perhatikan, dl d eta dikalikan do ini ya. Nah dikalikan d eta ya, ditambahkan do L dikalikan suku yang kedua ya, do d eta per dx dikalikan apa nih d d eta per dx ya. Nah ini ada ya, ditambahkan berapa ini dek, do L per do d eta dt ya. Nah ini d eta per dt ya deh ya. Nah tambahkan do L per do apa tadi dx ya. Nah ini dx gitu ya. Nah terus yang terakhir itu apa, do L per do t apa itu dikalikan dt. Nah ini kemudian, nah ini diturunkan terhadap apa itu a ya gitu ya. Nah tak tuliskan ulang aja. Nah ini ya. Nah ini ya, ini. Nah turunkan terhadap a, berarti dibagi dA gitu ya. Nah ini dibagi dA gitu ya. Ini dA, ini dA, ini dA, ini dA gitu ya deh ya. Nah variabel mana di sini yang jelas konstan, yang tidak berubah terhadap a? Yang jelas waktu di sini, waktunya konstan ya, berarti ini 0 ya. Nah terus yang mana lagi kira-kira kan gitu. Nah oke ya. Nah ini x terhadap a ini jelas konstan ya, posisi sama posisi kok habis ya.
Nah, berarti sisa 3 suku pertama. Nah, berarti ya udah bisa dimasukkan kemana nih Mas? Bisa dimasukkan ke sini ya. Nah, ini masukkan deh ini. Nah, berarti ini apa ini? DI DA ya. Berarti ini integral T1 T2 X1 X2, masukkan tuh hasilnya. Nah, berarti cuma ada apa itu? 3 suku pertama ya. Apa aja itu? Nah, ini ya. Do L per do eta do A ya. Yang ini berarti ini ditambahkan do L per apa ini? Apa itu? Do eta dx. Nah, jadi di dalam turunan ada turunan lagi. Nah, ini do per do A ya ini ya. Nah, itu ya Dek ya. Ini apa ini? D eta per dx ya. Nah, terus yang berikutnya dl per do d d apa ini? D eta per dt. Nah, ini dikalikan d apa itu Dek? Do per do A ya. Nah, ini kan variabelnya banyak, dikalikan d eta per dt ya. Ada suku berapa itu? Ada dx, ada dt ya. Nah, ini gitu. Nah, ini variasi aksi terhadap A kayak gitu. Nah, oke ya. Nah, terus gimana Mas? Nah, apakah kita menyerah? Nah, ini kita integralkan aja dulu terhadap ini yang paling bisa kita kerjakan ini dulu. Nah, ini. Nah, berarti itu integral apa ini? Integral T1 T2 X1 X2 ya. Apa ini? Do L per do d eta ya. Do per do A ya. Nah, ini d eta per dt ya. Nah, ini dx dt gitu ya dia. Nah, ini kita integralkan dulu ya terhadap apa? Terhadap x-nya. Paling gampang ya. Itu deh. Nah, gimana ini caranya? Kayak gitu. Nah, ya kita integralkan by parts ya. Kita apa? Ini dalamnya dulu ya, integralkan terhadap apa ini? Dx ya. Berarti ini di Kamila kerjakan dulu. Nah, ini. Nah, ini pakai apa? Pakai integral parsial ya. Nah, ya dia. Nah, ini meskipun ngerjakannya nggak simpel ya. Nah, berarti